Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Satria Wiguna, NPM 1000703184143, izin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Potensi Pengembangan Kegiatan Pertanian dalam Mendukung Perwujudan Kegiatan Food Estate. Untuk latar belakang sendiri, yang pertama adalah kebutuhan akan pangan sebagai basis humanis yang akan terus meningkat. Yang kedua, rencana pengembangan food estate di Jawa Barat, yang salah satunya berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Yang kedua, perlu adanya pembatasan mengenai impor pangan dan mengedepankan pangan dengan kemandirian daerah. Untuk rumusan masalah itu sendiri, yang pertama bagaimana potensi kegiatan pertanian dalam mendukung perwujudan food estate di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Untuk tujuannya, mengidentifikasi potensi pengembangan kegiatan pertanian dalam mendukung perwujudan food estate di Desa Mekarjaya. Untuk sasaran penelitian ini adalah sasaran penelitian teridentifikasinya potensi pengembangan kegiatan pertanian dalam mendukung perwujudan food estate di Desa Mekarjaya. Untuk ruang lingkup wilayahnya sendiri itu berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Untuk ruang lingkup materinya, yang pertama mengidentifikasi kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian. Yang kedua, mengidentifikasi aspek on-farm atau hulu produksi pertanian di Desa Mekarjaya. Yang ketiga, mengidentifikasi aspek off-farm atau hilir produksi pertanian di Desa Mekarjaya. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, yang pertama ketahanan pangan. International Conference on Nutrition mengatakan bahwa ketahanan pangan adalah akses bagi setiap rumah tangga maupun perorangan dalam memperoleh pangan dalam setiap waktunya. Untuk food estate itu sendiri merupakan suatu bentuk usaha terutama dalam bidang pertanian dan perindustrian pangan yang terkonsolidasi antara pangan, ternak, dan perkebunan. Untuk tinjauan kebijakannya sendiri, yang pertama kebijakan ketahanan pangan dari dalam RPJMN 2020-2024, sektor pertanian adalah salah satu sektor yang dinantikan untuk dapat bertumbuh dari sisi produksinya yaitu sebesar 3,8 sampai 39%. Untuk kebijakan spasial ketahanan pangan yang pertama, mekanisme penetapan kawasan hutan diperbolehkan dilakukan konversi menjadi kawasan estate pada hutan yang hak pengelolaannya telah dibebani oleh badan usaha milik negara. Yang kedua, hutan dengan izin pembatasan hutannya telah dibebani setelah dikeluarkan area kerja. Yang ketiga, hutan yang izin perhutanan sosialnya telah dibebani untuk tanah objeksi reformasi agraria. Untuk metodologi sendiri, yang pertama ada kerangka pemikirannya. Yang pertama, rencana pengembangan food estate di Jawa Barat, satunya berada di Desa Mekarjaya. Untuk sasarannya itu sendiri, bagaimana potensi kegiatan dalam mendukung perwujudan food estate di Jawa Barat. Yang ketiga, tujuannya yaitu mengidentifikasi potensi pengembangan kegiatan pertanian dalam mendukung perwujudan food estate di Desa Mekarjaya. Untuk variabelnya ada tiga, yaitu geospasial, on-farm, dan off-farm. Untuk geospasial sendiri, yang pertama adalah analisis kesesuaian lahan pertanian, yang kedua adalah analisis kesesuaian pertanian dengan RTRW. Untuk analisis on-farm itu sendiri, analisis prediksi produktivitas dan produksi pertanian. Yang ketiga, analisis kebutuhan untuk mendukung kebutuhan pertanian. Yang ketiga, analisis off-farm, analisis kebutuhan sarana pengelolaan, analisis lembaga pertanian, analisis pemasaran produk pertanian, dan analisis pendapatan petani. Yang nantinya outputnya itu adalah identifikasi potensi pengembangan kegiatan pertanian dalam mendukung perwujudan food estate. Untuk keterkaitan data, analisis, dan output, yang tujuannya itu mengidentifikasi potensi pengembangan kegiatan pertanian dalam mendukung perwujudan food estate. Data-data yang dibutuhkan, data ketinggian lahan topografi, curah hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Untuk ketiga, data sarana dan prasarana. Yang ketiga, data sarana dan prasarana. Untuk metode analisis data, yang pertama analisis kesesuaian lahan untuk pertanian, yang kedua analisis pendapatan petani. Untuk gambaran objek penelitiannya itu sendiri, kondisi fisik dari Desa Mekarjaya relatif dengan kemiringan kurang dari 8%. Untuk kondisi pertanian di Desa Mekarjaya menjadi aspek perekonomian yang paling utama di sini, memiliki luas lahan pertanian paling besar dibandingkan dengan desa Kecamatan Kertajati lainnya. Komoditas yang dimiliki desa ini adalah tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Untuk produksi sendiri, existing yang berada di Desa Mekarjaya sebesar 2 ton per hektar dengan luas pertanian existing sebesar 2.844 hektar. Maka produksi untuk tanaman padi sawah saat ini yaitu sebesar 5.688 ton per panen. Untuk analisis yang pertama itu analisis geospasial, yang Desa Mekarjaya memiliki kesusahan untuk tanaman padi sawah irigasi dan padi sawah terhujan di Indonesia oleh kesusahan padi sawah irigasi sebesar 3.400,2 hektar. Untuk analisis kesusahan pertanian dengan RTRW yang sesuai itu sebesar 997,72 hektar atau sebesar 24%, yang tidak sesuai itu 2.901,80 atau sebesar 76%. Untuk produktivitas existing Desa Mekarjaya sebesar 2 ton per hektar dengan luas lahan pertanian existing sebesar 2.844 hektar. Maka produksi tanaman padi sawah saat ini yaitu 5.688 ton per panen, dan angka ini terbilang kecil dibandingkan produktivitas nasional yang sebesar 6 ton per hektar. Untuk analisis kebutuhan untuk mendukung produksi pertanian, yang pertama ada prasarana irigasi. Dan irigasi itu berarti tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Untuk existingnya jenis irigasi primer sepanjang 6,2 km dan prediksi tambahan kebutuhan itu sebesar 11 km. Untuk analisis lembaga pertanian saat ini berdasarkan hasil analisis Gapoktan yang ada di Desa Mekarjaya, terdiri dari beberapa gapoktan, yaitu tanaman padi sawah, gapoktan, tanaman sorghum, dan lainnya. Namun gapoktan di Desa Mekarjaya ini hanya sebatas formalitas dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk analisis pemasaran produk pertanian, hasil produksi pertanian Desa Mekarjaya didistribusikan melalui tengkulak di Kecamatan Kertajati dan juga bibit berasal dari desa tersebut. Lalu didistribusikan kembali ke berbagai daerah yaitu Majalengka, Sumedang, Bandung, Kuningan, dan Indramayu. Untuk analisis pendapatan petani, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, biaya tunai dengan produktivitas 2 ton per hektar adalah sebesar Rp11.006.800. Maka dari total pendapatan atas total keuntungan bersih yaitu sebesar Rp8.400.000.
Nilai ini RC atas biaya tunai pendapatan ekuisi petani adalah lebih dari 1, yang dimana berarti itu petani tidak mengambil kerugian. Untuk kesimpulannya, Desa Mekarjaya berpotensi untuk menjadikan wilayah pengembangan pertanian, dalam ini adalah pertanian padi sawah irigasi. Yang kedua, Desa Mekarjaya memiliki masalah dalam hal produktivitas pertanian. Saat ini Desa Mekarjaya memiliki produktivitas untuk padi sawah sebesar 2 ton per hektar dengan luas existing 2.844 hektar. Maka produksi pertanian hanya sebesar 5.688 ton per panen. Jika produktivitas 6 ton prediksi luas lahan berdasarkan susunan pertanian seluas 7.972 hektar, maka produksi pertanian existing adalah sebesar 23.916 ton per panen. Untuk pengembangan food estate Desa Mekarjaya masih kurang dalam segi pengelolaan pertanian, yang hal ini terlihat dalam jumlah sarana dan yang masih kurang dari standar sarana pengelolaan pertanian. Selain itu dari kelembagaan pertanian yang ada di Desa Mekarjaya masih belum optimal. Rekomendasinya meningkatkan dan mengembangkan podcast penunjang kegiatan pertanian. Yang kedua, meningkatkan produktivitas lahan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi program food estate. Yang keempat, melakukan penyuluhan dan pelatihan. Yang kelima, pemerintah pusat melakukan sosialisasi kepada pemerintah. Yang keenam, meningkatkan sarana pengangkutan. Yang ketujuh, pemerintah ikut aktif dalam menyelesaikan masalah naik turun harga. Yang kedelapan, pemerintah mendorong pengembangan kegiatan food estate dengan cara memberikan bantuan langsung pada para usaha pertanian. Keterbatasan studinya itu pada penelitian ini masih terdapat kelemahan dikarenakan terdapat keterbatasan pada proses penelitian. Di antaranya adalah tidak melakukan wawancara kepada pengusaha di bidang pertanian. Untuk studi lanjutannya berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diusulkan topik yang dapat dijadikan studi lanjutan, yakni harus dilakukannya wawancara terhadap pihak pengusaha di bidang pertanian agar penelitian lebih komprehensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.